Selamat datang kembali adik-adik di channel Yuk Belajar IPA bersama Kak Rizal. Pada video kali ini Kak Rizal akan mengajarkan adik-adik besaran turunan yaitu luas dan juga volume untuk kelas 7 SMP dan MTS. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi supaya adik-adik tidak ketinggalan untuk video-video edukasi berikutnya. Terima kasih. Sekarang kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Besaran turunan. Besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya, misalkan untuk besaran pokoknya adalah panjang dengan satuan meter. Nah, dari besaran pokok yaitu panjang ini bisa kita turunkan menjadi luas atau cm kuadrat atau meter kuadrat, satuannya itu ya. Kemudian volume dengan satuan cm kubik atau meter kubik. Kemudian contoh kedua, di sini ada massa, dan dari massa ini saya mencari untuk massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik dan gaya dengan satuan newton dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas besaran turunan yang pertama yaitu luas dengan satuan cm kuadrat atau meter kuadrat. Untuk benda berbentuk persegi, untuk mencari luasnya kita punya rumus yaitu L sama dengan P kali L. Dengan keterangan L nya ini adalah luas dengan satuan cm kuadrat atau meter kuadrat. Kemudian P nya adalah panjang dengan satuan cm atau meter, dan L kecilnya adalah lebarnya dengan satuan cm atau meter. Nah, sekarang kita lihat ke contoh soalnya. Contoh soal pertama, diketahui lebar sebuah dinding 6 meter dengan panjang 4 meter. Berapakah luas dinding tersebut? Nah, sekarang kita tulis diketahuinya. Nah, di sini angka pertama yang muncul adalah 6 meter. Nah, itu adalah lebar sebuah dinding. Nah, jadi 6 meternya ini adalah L kecilnya atau lebarnya. Nah, kemudian angka kedua di situ tertulis 4 meter. Nah, ini adalah panjangnya. Jadi P-nya adalah 4 meter. Kemudian yang ditanya adalah luas dindingnya ya. Berapakah luas dinding tersebut? Jadi yang ditanya adalah luasnya atau L besarnya. Kemudian kita langsung masukkan saja untuk rumusnya ya. L sama dengan P kali L. P nya berapa? 4. Kemudian L nya ya dikali 6. Jadi 4 kali 6 sama dengan 24 meter kuadrat atau 24 meter pangkat 2. Nah, jadi itu adalah luas dari dinding tersebut. Kemudian untuk selanjutnya masih di luas untuk benda berbentuk tidak teratur. Nah, bagaimana cara kita untuk mencari luasnya? Nah, di sini contohnya adalah daun. Nah, jadi di sini yang ditanya adalah berapakah luas dari daun ini. Jadi karena bentuknya tidak teratur, jadi kita tidak bisa tahu mana panjangnya, berapa lebarnya. Makanya di sini kita harus menggunakan yang namanya kertas milimeter. Atau kalau adik-adik tidak punya kertas milimeter, adik-adik juga bisa buat untuk garis kotak-kotaknya ini dengan ukuran 1 cm per kotaknya ya. Kemudian kalau adik-adik sudah membuat gambar kotaknya, nah sekarang adik-adik tempelkan daunnya, kemudian gambar dari tepi-tepi daunnya ya. Jadi yang pertama, jika kotaknya penuh itu kita hitung 1. Kemudian jika kotaknya tidak penuh, maka kita hitung setengah. Mari kita cari tahu berapakah luas daun ini. Yang pertama kita hitung dulu kotak penuhnya. Nah, jadi mari kita hitung 1. Nah, sebenarnya kotak ini tidak terlalu penuh ya adik-adik. Masih ada sedikit saja untuk tidak penuhnya, tapi tetap kita hitung 1 saja. Kemudian mari kita hitung selanjutnya, kedua, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi untuk yang kotak penuhnya itu ada 16. Jadi kita tulis 16. Jadi untuk kotak sisanya berarti ini adalah yang bernilai setengah. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi kotak setengahnya itu ada 16 juga. Jadi tinggal kita tambahkan dengan setengah dari berapa jumlah kotak yang tidak penuh. Tulis di sini setengah dari 16. Untuk 16-nya turun dulu, kemudian ditambah. Nah, ini setengah dari 16 itu berapa? 1 kali 16, 16. 16 dibagi 2 berarti 8. 16 tambah 8 berarti 24 cm kuadrat. Sekarang kita lanjut ke besaran turunan yang kedua, yaitu volume dengan satuan cm kubik atau meter kubik. Untuk benda berbentuk balok, di sini ada rumus untuk mencari volumenya, yaitu Pi sama dengan P kali L kali T. Dengan keterangan Pi itu adalah volumenya dengan satuan cm kubik atau meter kubik. Kemudian P-nya itu adalah panjangnya dengan satuan cm atau meter. Kemudian L kecilnya adalah lebarnya, dan T-nya itu adalah tingginya. Satuannya sama ya, cm atau meter. Contoh soal pertama, hitunglah volume balok di bawah ini. Nah, di sini adalah sebuah balok, kemudian di situ tertulis 8 cm, 3 cm, dan 4 cm. Nah, jadi untuk yang 8 cm ini adalah panjangnya. Kemudian yang 3 cm ini adalah, dan 4 cm berarti tingginya. Sekarang sudah tahu mana panjang, lebar, sama tinggi, tinggal masukkan ke rumusnya. Pi sama dengan P kali L kali T. P-nya 8, L-nya atau lebarnya 3, kemudian tingginya 4. Jadi tinggal dikalikan 8 kali 3 kali 4. Jawabannya adalah 96 cm kubik atau pangkat 3. Nah, seperti itu ya adik-adik untuk mencari volume dari balok tersebut. Kemudian kita lihat ke contoh soal nomor 2. Perhatikan gambar balok di bawah ini. Nah, di sini seperti yang tadi baloknya, kemudian nominalnya 250 cm, kemudian ada 100 cm dan 120 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah volumenya dengan satuannya meter kubik. Nah, jadi di sini karena panjang, lebar, sama tingginya masih cm, jadi tugas adik-adik yang pertama adalah mengubah setiap satuan cm-nya ini menjadi meter, supaya nanti hasil akhirnya itu meter pangkat 3. Nah, jadi kita tulis diketahuinya panjangnya itu adalah 250 cm, kemudian lebarnya 100 cm, dan tingginya adalah 120 cm. Jadi dari panjang, lebar, sama tinggi adik-adik harus rubah ke meter dulu. 250 cm itu adalah 2,5 meter. Kemudian 100 cm itu adalah 1 meter, dan 120 cm itu adalah 1,2 meter. Nah, kalau adik-adik sudah merubah ke meter, maka tinggal adik-adik masukkan ke rumusnya. Pi sama dengan P kali L kali T. Nah, kemudian untuk nominal yang dimasukkan tentunya yang sudah adik-adik rubah ya. Jadi P-nya itu berapa? 2,5. Kemudian L-nya adalah 1 di situ, jadi kali 1. Kemudian T-nya 1,2. Jadi kali 1,2. Tinggal adik-adik hitung atau jumlahkan. 2,5 kali 1 2,5. 2,5 dikali 1,2 yaitu 3 meter kubik atau 3 meter pangkat 3. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik. Nah, untuk materi pada video kali ini Karizal cukupkan sampai di sini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya nanti kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya di video berikutnya.
Semoga bermanfaat untuk adik-adik. Karizal ucapkan terima kasih. Seperti biasa, di sini ada sebuah kata-kata mutiara. Hidup itu seperti sebuah sepeda. Agar tetap seimbang, kita harus tetap bergerak. Albert Einstein. Sampai jumpa di video berikutnya.